Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada diri kita terus mengalir dalam kehidupan kita, tidak pernah terputus sedikit pun, baik nikmat kepada diri kita maupun nikmat kepada keluarga kita. Semoga dengan nikmat ini semakin dekat diri kita, semakin bertambah keimanan kita, dan juga semakin membuat diri kita semakin taat dengan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak lupa kita bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam kehidupan kita sering kita mendapatkan kesusahan ataupun kesulitan, baik itu dalam pekerjaan kita maupun pergaulan kita, bahkan dalam rumah tangga kita. Seringkali kita menemukan adanya masalah-masalah, kesulitan-kesulitan yang berhubungan dengan anak-anak, dengan keluarga kita. Bagaimana Islam membimbing umatnya untuk menghadapi permasalahan yang sedang dihadapinya? Dari sahabat mulia Hudzaifah radhiyallahu anhu, beliau berkata, apabila baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemui suatu kesulitan, maka beliau segera mengerjakan sholat. Hadis riwayat Ahmad dan juga Abu Dawud di dalam kitab Durrul Mansur. Sholat adalah rahmat Allah yang besar. Mencari pertolongan dengan sholat ketika menghadapi kesulitan berarti membuka rahmat Allah. Dan jika rahmat Allah datang, maka tak akan ada lagi kesulitan. Banyak riwayat menceritakan tentang ini. Sahabat mulia Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, jika terjadi angin topan, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan segera masuk ke masjid dan tidak akan keluar masjid jika angin belum reda. Demikian juga ketika terjadi gerhana matahari ataupun gerhana bulan. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan segera mengerjakan sholat. Begitu juga para sahabat, mereka beramal sebagaimana yang dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat mulia Suhaib radhiyallahu anhu telah diberitahukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa ketika para anbiya, para nabi-nabi alaihi salatu wasallam mendapatkan suatu masalah, maka para nabi-nabi juga akan segera mengerjakan sholat. Pada suatu hari, ketika Ibnu Abbas radhiyallahu anhu sedang berada dalam perjalanan, ia mendapatkan kabar bahwa anaknya telah meninggal dunia. Maka ia segera turun dari untanya, kemudian mengerjakan sholat 2 rakaat dan membaca Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian ia berkata, saya telah melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah di dalam Al-Quran, yaitu wasta'inu bis-sabri was-shalah. Carilah pertolongan Allah dengan sabar dan juga sholat. Surat Al-Baqarah ayat 45. Ada kisah lainnya mengenai Ibnu Abbas radhiyallahu anhu
ketika sedang dalam perjalanan, ia mendapat berita tentang kematian saudaranya yang bernama Qutham. Ia turun dari untanya, lalu sholat 2 rakaat di pinggir jalan. Ia berdoa cukup lama dalam tasyahudnya. Kemudian ia berdiri untuk melanjutkan perjalanannya seraya membaca ayat di dalam Al-Quran, wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dan carilah pertolongan Allah dengan sabar dan juga salat. Dan sesungguhnya itu adalah berat kecuali untuk orang-orang yang khusyuk. Surat Al-Baqarah ayat 45. Kisah lainnya mengenai Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yaitu ketika ia mendengar berita wafatnya salah seorang istri baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ia segera melakukan sholat. Ketika seseorang menanyakan perbuatannya itu, ia menjawab, beginilah yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika kita mendapat musibah, hendaklah kita sibuk mengerjakan sholat, dan tidak ada bencana yang lebih besar selain daripada wafatnya Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Hadis riwayat Abu Daud. Jamaah bersaudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita mendengarkan lagi kisah tentang ketika sahabat mulia Abu Ubadah radhiyallahu anhu hampir wafat. Ia berkata kepada orang-orang di sekitarnya, janganlah kalian menangisiku. Jika ruhku telah keluar, aku meminta agar kalian berwudu dengan sempurna dan pergilah ke masjid. Sholatlah dan beristighfarlah untukku. Karena Allah menyuruh kita agar selalu memohon pertolongan dengan sabar dan sholat. Kemudian baringkanlah aku dalam liang kubur. Ketika sahabat mulia Abdurrahman radhiyallahu anhu, suami daripada Ummu Kulthum radhiyallahu anha, telah ditimpa sakit yang parah, demikian parahnya penyakitnya itu sehingga semua orang menyangka ia telah meninggal dunia. Melihat hal itu, Ummu Kulthum radhiyallahu anha segera mengerjakan sholat. Begitu selesai sholat, Abdurrahman radhiyallahu anhu sudah sadar. Kemudian Abdurrahman radhiyallahu anhu bertanya kepada orang yang ada di sekelilingnya, apakah saya tadi seperti orang yang mati? Dijawab oleh orang-orang yang ada di sekelilingnya, iya. Kemudian sahabat mulia Abdurrahman radhiyallahu anhu berkata, 2 malaikat telah mendatangiku dan berkata, pergilah menghadap ahkamul hakimin. Dia akan membuat keputusan terhadapmu. Kemudian kedua malaikat tersebut membawaku pergi. Lalu malaikat yang ketiga menghampiri dan berkata kepada kedua malaikat tadi, pergilah kamu berdua, dia, Abdurrahman, termasuk ke dalam golongan orang-orang yang berbahagia dan beruntung yang telah tertulis sejak dia berada dalam kandungan ibunya. Dan sekarang anak-anaknya masih mendapatkan manfaat darinya. Setelah kejadian itu, sahabat mulia Abdurrahman radhiyallahu anhu masih hidup hingga kurang lebih selama 1 bulan. Kemudian ia meninggal dunia. Kisah ini ada di dalam kitab Durrul Mansur. Di kisah yang lain diceritakan sahabat mulia Nadhr radhiyallahu anhu, suatu ketika pernah terjadi siang hari menjadi gelap gulita, sehingga saya, Nadhr, merasa sangat takut. Saya langsung pergi ke sahabat
yang mulia Anas radhiyallahu anhu dan bertanya kepadanya, "Apakah engkau pernah mengalami hal seperti ini ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup?" Kemudian sahabat Anas radhiyallahu anhu menjawab, "Semoga Allah melindungi, pada zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah terjadi angin bertiup sangat kencang. Kemudian kami segera pergi ke masjid dengan ketakutan kalau hari ini adalah hari kiamat." Hadis riwayat Abu Daud. Di kisah yang lain diceritakan sahabat mulia Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu berkata, apabila keluarga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditimpa kesulitan, maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menyuruh keluarganya agar mengerjakan sholat, kemudian membaca Al-Quran, wa'mur ahlaka bis-sholah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk wal 'aqibatu littaqwa. Dan perintahkanlah keluargamu mendirikan sholat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rizki kepadamu, kamilah yang memberikan rizki kepadamu. Dan akibat yang baik itu adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Surat Toha ayat 132. Jamaah bersaudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam sebuah hadis disebutkan bahwasanya barang siapa memiliki suatu keperluan, baik keperluan dunia ataupun keperluan dalam agama, ataupun mengenai hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, ataupun berhubungan dengan makhluknya ataupun hambanya, hendaklah ia berwudu dengan sempurna, lalu sholat 2 rakaat dan memuji Allah serta bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berdoa, La ilaha illallahul halimul karim, subhanallahi rabbil arshil azim, alhamdulillahi rabbil alamin, as'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wal ghanimata min kulli bir was salamata min kulli ithmin. La tada' li dhanban illa ghafartah wala hamman illa farajtah wala hajatan hiya lak ridan illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Ia berdoa dengan doa yang artinya tiada Tuhan selain Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mulia, Maha Suci Allah, Rabb yang memelihara arsy yang agung. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Aku memohon kepadamu segala sesuatu yang menyampaikan kepada rahmatmu, yaitu surga dan juga ampunanmu. Keuntungan dari segala kebaikan serta keselamatan dari segala dosa. Janganlah engkau biarkan bagiku suatu dosa tanpa engkau mengampuninya, dan suatu kesempitan tanpa engkau melapangkannya, dan suatu hajat yang engkau ridhoi tanpa engkau memenuhinya. Terimalah ya wahai yang maha rahim. InsyaAllah doanya akan dikabulkan. Seorang ulama terkemuka, Wahab bin Munabbih rahmatullah alaih, berkata, meminta keperluan kepada Allah Subhanahu wa taala melalui salat akan dikabulkan. Orang-orang terdahulu, jika ada sesuatu yang menimpa mereka, mereka akan salat, dan jika terselamat dari suatu bencana, maka mereka akan bersegera melaksanakan salat. Ia bercerita, di Kufah
ada seorang yang bekerja sebagai pengangkut barang yang sangat terkenal. Orang-orang sangat mempercayainya karena sifatnya yang jujur dan terpercaya. Maka para pedagang banyak yang menitipkan barangnya ataupun uangnya kepadanya. Pada suatu saat, ketika sedang di dalam perjalanan, si tukang angkat barang ini bertemu dengan seorang laki-laki. Laki-laki itu bertanya, "Engkau mau kemana?" Kemudian pengangkut barang ini menjawab, "Saya akan ke tempat fulan." Kemudian laki-laki asing itu pun mengatakan, "Saya pun akan ke sana. Saya dapat berjalan kaki bersamamu, atau bagaimana jika saya menumpang keledaimu dengan bayaran 1 dinar?" Kemudian pengangkut barang itu pun menyetujuinya. Berjalanlah mereka. Kemudian ketika sampai di suatu persimpangan jalan, pengangkut barang tadi berkata, "Wahai tuan, jalan manakah yang akan engkau lalui?" Maka orang asing itu menjawab, "Jalan yang kecil ini." Si pengangkut barang ini mengatakan, "Kalau saya terbiasa mengikuti jalan yang besar dan umum ini." Maka penumpang tadi atau orang yang bertemu dengan pengangkut barang tadi mengatakan, "Jalan ini lebih dekat dan mudah untuk makanan keledaimu karena banyak sekali rumput di sana." Kemudian si pengangkut barang ini mengatakan, "Saya belum pernah melewati jalan ini." Kemudian kata orang asing tersebut, ia mengatakan, "Saya sering melewatinya." Kemudian si pengangkut barang ini mengatakan, "Baiklah, kalau begitu." Kemudian mereka pun melewati jalan tersebut. Beberapa lama mereka sampai di sebuah hutan yang menyeramkan, yang di dalamnya banyak berserakan bangkai manusia. Tiba-tiba orang asing tadi melompat dari keledai dan langsung mengeluarkan pedang dari balik punggungnya dengan niat akan membunuh si pengangkut barang tadi. "Jangan begitu," teriak si pengangkut barang. "Ambillah keledainya beserta barang-barangnya, tetapi janganlah engkau bunuh saya." Orang asing ini pun tidak memperdulikan tawaran tersebut. Bahkan ia bersumpah akan membunuh si pengangkut barang itu. Kemudian ia akan mengambil keledai serta barang-barangnya. Si pengangkut barang ini merasa khawatir karena orang asing yang ikut dengannya itu sedikit pun tidak mau menurut. Akhirnya si pengangkut barang berkata, "Baiklah, izinkanlah saya untuk dapat melaksanakan sholat 2 rakaat untuk yang terakhir kalinya." Orang asing ini pun sambil tertawa mengabulkan keinginan si kuli dan berkata, "Silahkan, cepatlah sholat. Mereka yang telah mati ini juga telah meminta hal yang sama, tetapi sholat mereka ternyata tidak menolong sedikit pun." Kemudian si pengangkut barang itu segera sholat. Namun setelah membaca surat Al-Fatihah, ternyata tidak satu surat pun yang bisa diingatnya. Orang asing itu menunggu sambil terus berteriak, "Cepat selesaikan sholatmu." Tanpa disengaja, si pengangkut barang ini membaca ayat yang berbunyi, "Amman yujibul muttar idza da'ahu wa yakshifus su'." Siapakah yang memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan apabila ia berdoa kepada Allah dan yang menghilangkan kesulitan? Ia membaca surat potongan surat An-Naml ayat 62.
Si pengangkut barang membaca ayat ini sambil menangis. Tiba-tiba muncullah seorang penunggang kuda yang bertopi gemerlapan dari besi, kemudian menikam orang asing tadi sehingga matilah dia. Dan di tempat orang asing itu keluarlah nyala api. Kemudian pengangkut barang ini segera bersujud syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu ia lari ke penunggang kuda tadi dan bertanya, "Siapakah engkau dan bagaimanakah engkau datang?" Maka dijawablah, "Saya adalah hamba dari ayat yang engkau baca tadi. Sekarang engkau aman dan dapat pergi kemanapun sesukamu." Setelah berkata demikian, orang tersebut pun menghilang. Kisah ini ada di dalam kitab Nazatul Majalis. Jamaah bersaudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hakikat keuntungan sholat sangat besar. Selain akan diridhoi oleh Allah, sholat akan menyelamatkan dari bencana di dunia dan menenteramkan hati. Ibnu Sirin, seorang ulama besar rahmatullah alaih, berkata, "Seandainya aku diberi kesempatan untuk memilih antara syurga dan 2 rakaat sholat, maka aku akan memilih sholat. Karena syurga untuk kesenanganku, tetapi sholat adalah untuk Allah semata." Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Alangkah dicemburuinya seorang muslim yang ringan hidupnya, di mana keluarga dan hartanya tidak menyibukkan dirinya, banyak kesempatan untuk sholat, selalu menerima rezeki yang ada, bersabar atas segala hal, beribadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya, hidup tanpa disanjung-sanjung, matinya mudah, warisannya sedikit, dan tidak banyak orang yang menangisinya." Hadis ini termaktub di dalam kitab Jami'us Shaghir. Kemudian beliau bersabda, "Perbanyaklah sholat-sholat sunnah di rumahmu, agar rumahmu dipenuhi dengan kebaikan." Jamaah bersaudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah tuntunan dan contoh yang dilakukan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat ketika menghadapi kesulitan ataupun kesusahan dalam kehidupannya. Melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat, bisa dengan sholat hajat ataupun dengan sholat taubat. Demikian, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga share pesan ini agar bisa menjadi amal jariyah bagi kehidupan kita di masa yang akan datang. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.